Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Di sini kami akan membahas materi yang berjudul Teknik Mengolah, Menganalisis, dan Membahas Hasil Penelitian. Di sini yang beranggotakan saya sendiri, Syahla Afifah Limanda, dan rekan saya, Isabel Zahira. Dan untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada teknik mengolah hasil penelitian. Yang pertama, definisi pengolahan data. Secara umum, pengolahan data merupakan konversi data atau manipulasi data menjadi bentuk yang informatif sehingga dapat digunakan. Informasi adalah hasil dari pemrosesan data dalam bentuk tertentu yang lebih bermakna daripada suatu kegiatan atau peristiwa. Konversi atau pengolahan ini dilakukan menggunakan urutan operasi yang telah ditentukan, baik secara manual atau otomatis. Secara sederhana, pengolahan data dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat dari penelitian, serta kebutuhan untuk pengambilan keputusan. Lalu di sini ada fungsi dan pentingnya pengolahan hasil penelitian. Yang pertama itu sebagai proses aritmatika dan logis untuk data yang dapat disimpan. Yang kedua, menyimpan hasil hingga hasil akhir dari prosesan. Yang ketiga, mengambil program dan data dalam bentuk input. Yang keempat, memproses dan menyimpan program data. Yang kelima, untuk digunakan kapan saja. Data yang disimpan dapat ditampilkan dan dicetak ketika dibutuhkan. Yang keenam, meminimalisir kebutuhan tenaga manusia. Hal ini karena beberapa pekerjaan itu dikerjakan secara otomatis oleh bantuan komputer. Dan yang terakhir itu mendapat hasil akhir yang lebih akurat. Lalu metode pengolahan hasil penelitian. Di dalam metode pengolahan data, hasil penelitian dijelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Secara umum, metode pengolahan data hasil penelitian akan melalui beberapa tahap, meliputi pemeriksaan data atau editing, klasifikasi atau classifying, verifikasi atau verifying, analisis atau analyzing, dan pembuatan kesimpulan atau concluding. Yang pertama itu ada editing atau pemeriksaan data. Membersihkan dan mempersiapkan data-data yang telah dikumpulkan dari kelengkapan jawaban, kejelasan, kesesuaian, dan relevansinya. Jadi editing itu sendiri adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian, dan relevansinya dengan data yang lain. Yang kedua itu ada classifying atau klasifikasi. Jadi klasifikasi ini tuh adalah proses pengelompokan semua data dari berbagai sumber, baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Dan seluruh data tersebut itu ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian data-data tersebut itu dibagi berdasarkan bagi bagian yang memiliki persamaan. Jadi hal tersebut itu dilakukan agar data yang telah diperoleh itu dapat dengan mudah dibaca dan juga dapat dengan mudah dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut itu dipilih dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada satu wawancara dan data yang diperoleh itu melalui referensi. Yang ketiga itu ada verifying atau verifikasi. Verifying itu adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Dan selanjutnya itu adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subjek penelitian. Selanjutnya ada analyzing atau analisis. Tahap penganalisisan itu data dapat dilakukan setelah melalui tahap pengolahan data. Hasil olahan data itu kemudian akan dianalisis dan juga ditafsirkan sehingga data tersebut itu dapat dipahami sebagai sebuah informasi. Dan yang terakhir itu ada concluding atau kesimpulan. Tahap terakhir dalam pengolahan data itu adalah kesimpulan. Dan kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah informasi yang terkait dengan objek penelitian si peneliti. Dan hal ini tuh disebut sebagai concluding, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari 4 proses sebelumnya, yaitu editing, classifying, verifying, dan analyzing. Dalam sebuah pengolahan data,
metode itu merupakan salah satu faktor yang penting. Berhasil atau tidaknya suatu analisa bergantung pada tepat atau tidaknya menggunakan metode tersebut. Dalam setiap analisa data, metode pengolahan data itu adalah urutan tentang bagaimana pengelolaan tersebut itu dilakukan. Hal ini harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan demi tercapainya hasil analisa yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu di sini ada teknik menganalisis data hasil peneliti. Teknik analisis data itu sendiri adalah metode dalam memproses data menjadi sebuah informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita itu perlu menganalisis data agar data tersebut itu dapat dengan mudah dipahami. Dan analisis data juga diperlukan agar kita itu mendapatkan solusi atau permasalahan penelitian yang tengah kita kerjakan. Penerapan sistematis dari teknik statistik dan logis untuk mendeskripsikan ruang lingkup data, memodularisasi struktur data, memadatkan representasi data, mengilustrasikan melalui gambar, tabel, dan grafik, dan mengevaluasi kecenderungan statistik data probabilitas untuk memperoleh kesimpulan yang berarti dikenal sebagai analisis data. Dan prosedur analisis ini memungkinkan kita untuk menginduksi kesimpulan yang mendasari dari data dengan menghilangkan kekacauan yang tidak perlu dibuat oleh data lainnya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya kepada Salsabila, dipersilakan. Baik, terima kasih Syahla. Untuk selanjutnya kita masuk kepada teknik analisis data. Jadi untuk teknik analisis data itu terbagi menjadi dua, ada analisis data kualitatif dan juga analisis data kuantitatif, tergantung pada jenis penelitiannya. Pertama, kita akan membahas mengenai teknik analisis data kualitatif. Di sini ada 3 analisis. Yang pertama ada analisis konten, di mana teknik analisis konten ini diperlukan ketika kita harus memahami keseluruhan tema pada data kuantitatif. Kemudian dalam metode penelitian ini kita dapat menerapkan kode warna untuk tema atau ide tertentu. Nah, kenapa kita harus menentukan kode warna? Karena di sini analisis konten adalah memahami keseluruhan, yang artinya kita harus memisahkan di mana ide umum atau gagasan umum atau ide spesifik atau gagasan tersendiri. Kemudian penguraian data tekstual seperti ini membantu kita menemukan rangkaian data yang paling umum. Nah, karena ada kode warna tadi, kita bisa membedakan mana gagasan umum, mana gagasan yang memang pendapat orang lain atau gagasan spesifik. Untuk yang kedua ada analisis wacana. Jadi selain teknik dua ini ada teknik analisis wacana juga digunakan untuk menganalisis interaksi orang. Nah, perbedaannya terletak pada fokus. Metode penelitian kualitatif analisis wacana lebih fokus pada konteks sosial di mana komunikasi antar responden dan peneliti terjadi. Biasanya nih analisis wacana ini datanya didapat dari hasil wawancara mungkin atau dari diskusi terbuka. Jadi si peneliti ini bisa melihat bagaimana cara responden menjawab rumusan-rumusan masalah yang ada di penelitian. Kemudian yang ketiga ada analisis naratif, di mana teknik analisis naratif ini fokus pada bagaimana suatu ide atau cerita dikomunikasikan kepada seluruh bagian terkait. Nah, metode ini juga biasa digunakan untuk membuat interpretasi tentang penilaian pelanggan, proses operasional, perasaan karyawan terhadap pekerjaannya, dan lain-lain. Teknik analisis data kualitatif naratif dapat membantu kita memahami dan mengembangkan kultur atau budaya suatu organisasi seperti perusahaan. Metode penelitian kualitatif naratif juga membantu kita dalam membuat rencana strategi pemasaran. Jadi dalam kata lain, analisis naratif ini lebih mementingkan menonjolkan atau menunjukkan interpretasi-interpretasi dari peneliti maupun responden itu sendiri, bagaimana cara responden dan peneliti ini memandang rumusan masalah itu. Mungkin bisa di next. Nah, kemudian ada teknik analisis data kuantitatif. Jadi yang kuantitatif ini terbagi menjadi dua ya, ada analisis deskriptif dan juga analisis inferensial. Nah, kalau analisis data kuantitatif dengan deskriptif dilakukan ketika kita melihat performa data di masa lalu untuk memperoleh suatu kesimpulan. Berarti data memang sudah diambil di waktu yang lalu, kemudian sudah memperoleh suatu kesimpulan.
Nah, teknik analisis data kuantitatif ini digunakan ketika kita berhadapan dengan data dalam volume yang sangat besar, seperti data sensus penduduk. Kemudian yang kedua ada analisis inferensial, di mana teknik analisis data kuantitatif inferensial menggunakan rumus statistik. Nah, hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi. Oke, next. Pembahasan selanjutnya mengenai teknik menulis pembahasan hasil penelitian. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan dalam penulisan hasil penelitian. Yaitu yang pertama, tulis hasil secara sistematis, logis, dan tanpa interpretasi. Maksudnya interpretasi di sini berbeda ya. Tadi kan adalah teknik menganalisis. Teknik menganalisis diperlukan interpretasi pada analisis naratif, tetapi kan di sini adalah teknik menulis, jadi ketentuannya berbeda. Nah, bab hasil berisi mengenai apa atau data yang ditemukan dari metode yang telah dirancang. Hasil berisi jawaban dari hipotesis atau tujuan penelitian yang ingin dicapai sebelum disusun dalam sebuah kesimpulan. Hasil juga harus disajikan dalam urutan yang sistematis, logis, dan tanpa ada interpretasi. Interpretasi data atau hasil penelitian baru akan ditulis pada bab pembahasan. Yang kedua, ada hindari data yang tidak relevan. Data yang tidak relevan dengan tujuan atau hipotesis sebaiknya memang tidak usah digunakan. Akibatnya, apabila data yang tidak relevan kita masukkan kepada hasil penelitian yang memang sudah berfokus kepada masalah penelitian, akan membuat pembaca menjadi mispersepsi atau dalam kata lain tidak fokus lagi terhadap masalah itu. Jadi pembaca tidak bisa mengelompokkan bagaimana maksudnya isi dari penelitian yang dibahas dan juga yang tidak dibahas. Sebaiknya penulisan penelitian itu lebih fokus kepada latar belakang masalah atau masalah itu sendiri dengan solusinya. Dengan data yang banyak digunakan atau yang tidak relevan kita masukkan ke dalam hasil penelitian sebenarnya tidak membuat penelitian kita terbilang baik. Seperti itu. Dalam kata lain, kuantitas tidak menjamin adanya kualitas. Yang ketiga, ada sajikan data dalam bentuk gambar atau tabel yang mudah dimengerti. Nah, hasil memuat data atau temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel dan gambar, kemudian berikan uraian terkait pesan pokok data yang diperoleh, segala hubungan antar variabel atau tren yang diperlihatkan, tanpa mengulangi pada teks, angka-angka, atau data yang disajikan dalam tabel dan gambar. Jadi cukup tunjukkan pembaca di mana pada tabel dan gambar berapa data tersebut disajikan. Pembaca bisa membacanya sendiri. Jadi dalam kata lain, apabila kita sudah mencantumkan tabel dan juga gambar, kita tidak perlu mengulang teks yang ada di gambar seandainya, atau data yang ada di gambar di dalam suatu teks yang berbentuk paragraf, karena itu menyebabkan pembahasan hasil penelitian menjadi tidak efektif. Ya, bisa di next. Kemudian yang keempat ada menulis pembahasan. Nah, bab pembahasan ini biasa juga disebut dengan bab diskusi, di mana pembahasan berisi bagaimana data yang diperoleh memberikan solusi pada permasalahan yang ingin dipecahkan. Pembahasan harus bermuara pada kesimpulan. Pada pembahasan, interpretasi hasil bisa ditampilkan. Kemudian beri argumen apa arti temuan dari si peneliti. Kemudian bagaimana benang merahnya dengan tujuan yang ingin dicapai atau hipotesis yang ingin dijawab. Jelaskan apa yang baru dan juga apa yang menjadi kekuatan di temuan Anda. Dengan peneliti menjelaskan hal-hal baru dan juga plus dari penelitian akan membuat pembaca menjadi lebih tertarik. Nah, hal-hal baru ini bisa berupa inovasi-inovasi atau solusi yang memang baru ditemukan peneliti sehingga menjadi
jalan keluar baru dalam menyelesaikan permasalahan yang memang dibahas di dalam penelitian. Kemudian yang kelima adalah bahas signifikansi. Jadi dalam pembahasan memang sangat penting untuk membahas validitas. Validitas itu seperti yang memang sudah kita pelajari ya, validitas adalah ketepatan, di mana kita harus menghitung ketepatan dari penelitian kita, apakah solusi atau masalah yang kita ambil sudah tepat atau belum. Kemudian signifikansi itu adalah standar untuk memperkirakan apakah hasil penelitian kita sudah memenuhi atau menjawab hipotesis yang sudah kita buat, seperti itu. Nah, hal yang penting diperhatikan yaitu jangan sampai terjebak mendiskusikan hal-hal yang tidak relevan. Kembali kepada poin ketiga, gitu. Jangan pula mengulang yang tertulis pada hasil. Nah, seperti ditekankan, kuantitas belum tentu menjamin kualitas tulisan. Yang keenam, bedakan antara fakta dan spekulasi. Juga sangat penting untuk membedakan dengan jelas antara fakta dan spekulasi. Hindari berspekulasi dari apa yang belum jelas, termasuk misalnya tidak mengeksplorasi hasil keluar dan kondisi serta batasan penelitian kita. Jadi, apabila kita menggunakan spekulasi-spekulasi yang belum terbukti atau memang belum jelas, sebaiknya tidak usah dimasukkan. Walaupun memang sebenarnya itu dalam artian mendukung atau bisa kita jadikan bahan untuk acuan menentang, juga jangan digunakan sebelum kita menemukan kebenaran dari spekulasi tersebut. Karena apabila kita mencantumkan spekulasi-spekulasi yang salah, itu akan berpengaruh kepada pemikiran pembaca. Karena kan penelitian kita tentu juga bisa dibaca oleh orang lain. Nah, kesalahan itu akan sangat fatal apabila disebarkan kepada khalayak umum. Baik, selanjutnya. Mungkin sudah selesai, bisa saya kembalikan ke Syahla. Baik, terima kasih kepada Saudari Salsabila yang telah memaparkan. Mungkin di sini saya akan langsung saja membacakan kesimpulan. Jadi, pengolahan data adalah rangkaian pengolahan untuk menghasilkan informasi atau menghasilkan pengetahuan dari data mentah. Analisis data adalah proses inspeksi, pembersihan, dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Membahas data adalah menjabarkan masalah dan solusi dari penelitian dengan suatu rumusan atau deskriptif. Hasil penelitian diterapkan seperti data umumnya dengan diolah terlebih dahulu sumber datanya, kemudian dianalisis dan disampaikan dengan hasil penelitian yang sesuai. Dengan adanya ketiga tindakan tersebut, hasil penelitian akan memenuhi ketentuan dan maksimal sehingga informasi yang dituangkan diterima dengan baik oleh pembaca. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan juga sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.